وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Sungguh sebagian dari kedermawananmu Muhammad pemberian dunia akhirat ini rizki, dan sungguh sebagian ilmumu ilmu setara lauhul mahfud dan catatan takdir. Oke, ngeri nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang salih dan salihah. Dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik yang pro dengan terjemahan dari Ustadz ini, ataupun yang tidak, tetap itu doa untuk kalian semuanya. Dan saya berharap yang paling ujung tadi ya, kita semuanya meskipun beda pendapat, merupakan orang yang husnul khotimah. Amin. Gini sahabat, saya nggak habis pikir kenapa satu ustadz ini ngotot sekali, bahkan bukan hanya ustadz ini saja, beberapa ustadz yang lain juga ngotot bahwasanya burdah itu mengandung kesyirikan, akan tetapi yang diterjemahkan itu hanya 2 bait. Saya perhatikan hanya ada 2 bait, yaitu ya akromal khalqi maliman alubihi, kemudian bait meloncat setelahnya yaitu ini bait fa inna min judikat dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Pasti yang selalu dibawa 2 bait itu. Itu pun mereka tidak menerjemah dengan tepat. Akhirnya kerap kita mengatakan mereka mengatakan syirik, akan tetapi ternyata yang syirik itu bukan burdahnya. Sekali lagi yang syirik itu bukan burdahnya, tetapi adalah terjemahan mereka sendiri. Nah, satu ustadz ini yang saya kritisi di sini ya, dia mencoba untuk mengurai makna dari satu bait di dalam burdah fa inna min judikat dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dari segi pembacaannya saya kritik dulu, dari segi pembacaannya ya, dia salah di awal. Dia menyebutkan wa inna min judika, menggunakan wa inna. Kemudian yang kedua dia juga menyebutkan wamin ulumika ilmu lauhi. Dia mengatakan ilmu ya, bukan ilma. Padahal itu adalah atof ya, begitu. Wamin ulumika itu atofan dari fa inna min ulumika, atofan dari situ. Dan fa-nya itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah takkidun wa ta'lilun lima qablahu. Jadi fa yang awal itu berfungsi, tetapi dia ganti dengan wa inna min judikat dunya wa dharrataha. Lalu sudah membacanya salah ya, tetapi itu tidak jadi masalah besar dalam pembacaan lumrah lah ya. Kalau penerjemahannya benar sih oke, tapi bacanya salah, terjemahannya naudzubillah min dzalik. Lihat, perhatikan di sini. Dia menerjemah seperti ini. Sungguh sebagian dari kedermawananmu. Ya, oke, dia kalau terjemahan awal oke, wa inna dia mengatakan wa ya, bukan fa. Kalau kita fa inna, dia mengatakan wa. Wa inna min judikat dunya wa dharrataha. Dia mengartikan sungguh sebagian dari kedermawananmu Muhammad. Wa inna min judika, wa versi dia ya. Dia ini oke. Kemudian ad-dunya wa dharrataha ini dia artikan pemberian dunia dan akhirat ini. Ini fatalnya di mana? Fatalnya dia mengartikan pemberian dunia dan akhirat ini. Lalu dia timbali dengan rizki. Seolah-olah begini, burdah ini menyatakan bahwasannya sebagian dari kedermawanan Nabi Muhammad adalah memberikan dunia dan akhirat. Lalu dia katakan rizki, entah itu maksudnya dia apa ya. Tapi kalau saya memahami, ini seolah-olah ada framing bahwa dunia akhirat rizki ini yang memberikan adalah Nabi Muhammad. Seolah-olah seperti itu yang disampaikan oleh burdah. Padahal tidak. Enggak seperti itu. Ini dari terjemahannya saja sudah keliru ya, maaf. Ini sangat keliru sekali.
Dan kelirunya ini sangat fatal. Dia memberikan terjemahan pemberian dunia dan akhirat ini. Nah, kalau orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang dalam kosakata bahasa Arab ataupun penerjemahan bahasa Arab ini dia kurang, tentu saja pasti akan meyakini begini, wah, ternyata Burdah itu memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammadlah yang memberikan dunia dan akhirat ini. Seperti itu, sahabat, dan ini berbahaya. Padahal Burdah nggak gitu maksudnya. Lah maksudnya bagaimana? Kalau kita mengatakan Kanjeng Nabi dermawan itu oke. Saya kira orang-orang sebelah, kelompok sebelah, ustadz sebelah juga tidak menganggap syirik ya ketika kita mengatakan Nabi Muhammad itu dermawan. Dan ini tentu kita sepakati, biasanya kalau ada orang yang suka bersedekah, ya juga dinamakan dengan orang yang dermawan. Nah, di situ dermawan maksudnya apa? Nah, kan seperti itu harusnya. Bukan Kanjeng Nabi yang memiliki dunia, Kanjeng Nabi yang memiliki akhirat, kemudian Kanjeng Nabi yang memberi, bukan seperti itu. Itu satu. Kemudian ada lagi, dia juga menerjemah wa min ulumika ilmul lauhi, dia membaca ilmul lauhi wal qalami. Jadi ya oke lah, ya enggak begitu berpengaruh ya dalam pemaknaan semestinya, tetapi dia menerjemah masih saja keliru. Kalau dia mengatakan ilmu lauhi kan ya bisa jadi wa min ulumika lan iku setengah sangking ilmu-ilmu panjenengan Kanjeng Nabi, ilmu lauhi utawi. Jadi mubtada muakhir ya, khobar muqaddam mubtada muakhir. Nah, pemaknaannya juga keliru di situ. Dia mengatakan dan sungguh sebagian ilmumu ilmu setara lauhil mahfud dan catatan takdir. Nah, coba kita cross check. Kalau dia menerjemah dan sungguh sebagian ilmumu wamin ulumika itu oke. Kemudian ilmu lauhi wal kolami ini diartikan ilmu setara lauhil mahfud dan catatan takdir. Jadi dia memberi imbuhan terjemahan ilmu setara. Nah, sedikit tapi fatal ya. Nah, lalu bagaimana sahabat? Sekali lagi, kita kalau pengen menerjemah Burdah, mempertajam terjemah Burdah, ya kita buka kitab-kitab para ulama yang profesional, ulama-ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Di antaranya ini saya buka di dalam kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini kalau dibanding dengan Ustadz yang menerjemah keliru ini ya jauh lah ya. Yang sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saja beliau mengupas makna diri Al-Burdah ini, tetapi tidak mengatakan sedikit pun, tidak menyebut sekalipun Burdah mengandung kesyirikan, enggak. Tapi beliau menafsir, beliau menjabarkan dengan ya adil lah seperti itu ya, sesuai dengan ilmu, tidak hawa nafsu didahulukan. Baik, terjemahan, kalau kita terjemahan Indonesia yang pas itu gini, bedakan sahabat. Fa inna min judikat dunya wa dzarrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Jadi fa di situ adalah kata Imam Ibnu Hajar adalah takkidun wa ta'lilun lima qablahu. Itu merupakan sebuah takkid ya, penguatan, pengukuhan, dan juga itu adalah sekaligus ta'lil. Ta'lil itu alasan ya, alasan untuk nazam sebelumnya, yaitu fala yadhiqa rasulullahi jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntakimi. Wahai Rasulullah, pangkatmu atau keagunganmu tiada sempit karena diriku. Tatkala zat yang mulia bersifat dengan nama zat penyiksa saat melaksanakan siksaan. Nah, taklil dari itu. Kemudian fa inna min judika dunya wa dzarrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Maka sungguh sebagian dari kedermawananmu atau kemurahan hatimu. Kanjeng Nabi murah hati. Sebagian dari kedermawananmu atau kemurahanmu Kanjeng Nabi adalah ad-dunya wa dzarrataha, adalah dunia dan akhirat. Ini kita maknani secara tekstual.
Kemudian penyisipan yang baik bagaimana? Kalau Ustadz tadi kan mengatakan pemberian dunia akhirat, lah ini fatal. Dia enggak membaca karya ulama yang lain. Lah penyisipan yang baik bagaimana? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ad-dunya wa dharrataha ay khairuhuma ay khairahuma. Ini sebagai mahalnya mengikuti ad-dunya wa dharrataha, yaitu menjadi fa'il atau dalam bahasa isimnya inna, seperti itu ya. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Ad-dunya wa dharrataha ay khairahuma. Jadi sebagian dari kedermawananmu atau kemurahanmu Kanjeng Nabi adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kan seperti itu. Kebaikan dunia dan akhirat. Itu sebagian dari kedermawanan atau kemurahan hati Kanjeng Nabi. Yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi baik di dunia, baik juga di akhirat. Di dunia maksudnya apa? Hidayah tuh, bimbingan Nabi. Tuh, itu hidayah. Allah kan yang memberi hidayah. Ya tetap itu kan Kanjeng Nabi atau perantaranya. Maksudnya yang menyebarkan agama Islam kan ya mau nggak mau kita katakan Kanjeng Nabi. Kalau hidayah ya yang memberikan tetap Allah. Tetapi Kanjeng Nabi memberikan, mengajak untuk orang-orang ini masuk Islam, untuk menuju hidayah itu. Kan seperti itulah. Inilah diantara kedermawanan, kemurahan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau merelakan diri untuk menyebarkan agama Islam tanpa dibayar. Nah, semua umat manusia ini selamat, yang mengajak siapa? Yang mendakwah siapa? Kanjeng Nabi toh. Nah, inilah yang dimaksud. Kata Imam Ibnu Hajar, hidayatuhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau di akhirat apa? Wa min khairil akhirati asyafa'atu. Ya, yang di akhirat kebaikan Kanjeng Nabi apa? Syafaat. Beliau bersedia memberikan syafaat kepada semua umat manusia, kepada semua umat beliau kelak di akhirat. Ini tafsiran dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan kok Kanjeng Nabi memberi dunia dan akhir lalu kita, wah ini berarti kita punya rezeki selama ini yang memberi Kanjeng Nabi. Bukan seperti itu. Ini konteksnya ya kembali lagi kepada syafaatul uzma yang di atas tadi sebelumnya ya. Ya akramal khalqi ila akhirih. Seperti itu sahabat. Dan sebagai pengukuhan di dalam Burdah itu sebetulnya ada teks fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Jadi pengetahuan tertinggi tentang Nabi Muhammad adalah annahu basyarun. Beliau adalah manusia. Dan sungguh beliau makhluk terbaik keseluruhan, secara menyeluruh. Itu Kanjeng Nabi. Nah itu sebagai ancang-ancang Imam Busiri agar tidak terjerumus ke dalam salah paham. Ya, beliau menyatakan itu di dalam burdahnya. Dan ini yang tidak dibaca oleh orang-orang sebelah itu. Dia membaca teks-teks tertentu, syair-syair tertentu, kemudian diterjemahkan seenaknya sendiri. Seolah-olah terjemahannya yang benar, seolah-olah burdah ini mengajari kesyirikan. Nah itu kan nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Busiri. Terjemahan mereka sudah keliru, apalagi pemahamannya tambah keliru juga. Ini kan bahaya. Coba Ustadz seperti ini, pantas apa enggak ketika kita percaya untuk menafsiri Al-Quran, percaya untuk menjelaskan isi Al-Quran dan hadis. Wong menerjemah saja yang disampaikan oleh Imam Busiri bisa salah seperti ini, dan salahnya sangat fatal sekali kok. Dan seperti itu ya sahabat. Baik, lalu kita lanjutkan. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan sungguh sebagian dari ilmumu Kanjeng Nabi. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan penjelasan wa min ulumika adalah ba'di ma'arifika allati manahakallahu biha. Jadi ma'rifat Allah, ma'rifat Kanjeng Nabi, kemarifatan Kanjeng Nabi yang dianugerahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, itu apa? Di antaranya adalah ma'rifatnya Kanjeng Nabi adalah mengetahui lauhil mahfud. Dan itu memang iya di dalam hadis juga disebutkan. Bahkan beliau, Kanjeng Nabi bisa menceritakan bagaimana lauhil mahfud itu.
Dan para ulama justru tidak hanya ini ya, apa namanya, sekedar sekedar memberitahu beritanya seperti itu. Bahkan ada yang mendefinisi Lauhul Mahfuz itu bagaimana. Ada yang mengatakan itu adalah durratun nuroniyatun, sebuah apa ya istilahnya, intan catatan seperti itu yang berbentuk cahaya, itu namanya Lauhul Mahfuz. Bahkan bisa didefinisi kok. Lalu al-qalam itu apa? Al-katib fil lauhil mahfuz ya. Kalau kita bahasakan sederhana ya, orang-orang paham itu ya, lauhil mahfuz itu apa ya? Tatakan untuk nulis ya, kalau sekarang itu ya kertasnya, kalau al-qalam itu adalah pulpennya, kan seperti itu. Mudahnya ini, mudahnya seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi itu tahu tentang itu. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj beliau kan ditampakkan itu, diperlihatkan bagaimana lauhul mahfuz, bagaimana kolamnya. Dan beliau juga diperlihatkan catatan-catatan yang ada di situ. Beliau melihat bagaimana nasib-nasib ya, bagaimana nasib makhluk ini nanti, bagaimana takdir mereka nanti. Dan itu kan memang ada dalilnya jelas. Makanya bukan bukan kok menyetarakan begitu ya. Kalau Ustadz tadi dia mengatakan sebagian ilmu setara lauhil mahfud dan catatan takdir. Ya dari sisi makna itu juga seolah-olah dia mengatakan lauhil mahfud dan catatan takdir itu hal yang berbeda. Padahal kalau yang namanya lauhil mahfud itu ya catatan takdir, kemudian kolam itu adalah pulpennya, kan seperti itu. Mudahnya seperti itu. Ya sekian ya. Bisa dibuka di deskripsi untuk penerjemahan dari Burdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.